Sungai kecil yang bersih ini adalah Tukat Ulun Pangkung, sungai yang melintasi Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Sejak dibersihkan oleh warga pada tahun 2019, sungai ini menjadi salah satu daya tarik di Desa Peliatan loh Sobat Kontan. Suasana di sekitar sungai sejuk dan syahdu. Selain menjadi sumber mata air warga, sungai ini juga menjadi salah satu tempat untuk melangsungkan berbagai ritual budaya Bali dan tempat meditasi. Bagus ya? Halo Sobat Kontan, sekarang tim Jelajah Ekonomi Desa sedang berada di Desa Peliatan, Ubud, Gianyar, Bali. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai beberapa program di desa ini yang menjadi salah satu desa terbaik versi Kementerian Desa. Tadi kami sudah menelusur sungai yang menjadi salah satu program unggulan di desa ini. Tadinya sungai itu penuh sampah dan sekarang sungai itu berhasil diberdayakan kembali untuk wisata dan kegiatan kebudayaan di desa. Nah, seperti apa lengkapnya? Besok kita juga akan ke beberapa program unggulan desa, juga beberapa tempat wisata dan seni yang ada di Desa Peliatan, Bali. Kami menginap di homestay Kian Teges. Homestay ini sebenarnya adalah rumah milik warga desa yang diubah menjadi penginapan. Ada berbagai tipe kamar di homestay Kian Teges. Kamar saya ini cukup luas untuk ditempati oleh 3 orang. Sudah lengkap dengan dapur dan kamar mandi dalam yang bersih. Harga per malamnya bervariasi, mulai dari Rp350.000 hingga Rp700.000 per malam, tergantung luas kamarnya. Nah, pagi ini saya mau berkeliling desa. Tempat pertama yang saya kunjungi adalah pengrajin patung. Desa ini memang terkenal dengan berbagai kerajinan seninya, salah satunya seni patung, baik patung kayu maupun patung beton. Banyak seniman Bali terkenal yang berasal dari desa ini loh. Permintaan patung beton ini juga mulai kembali ramai, setelah sebelumnya sempat menurun karena pandemi. Satu patung beton seperti ini dijual mulai dari harga 5 juta. Biasanya, orderan datang dari para pengusaha villa. Pemerintah Desa Peliatan juga membenahi telajakan atau area hijau di depan rumah warga. Setelah telajakan dan jalan desa dipercantik, mulai muncullah usaha baru para warga yang sebelumnya tidak ada, yaitu usaha penginapan atau homestay. Ini adalah salah satu homestay yang cukup terkenal di Desa Peliatan, yaitu Saka House. Bangunan ini tadinya cuma gudang kayu untuk pembuatan patung. Tapi setelah pariwisata desa penglihatan menggeliat, bangunan ini disulap menjadi penginapan dengan total 8 kamar. Harga per kamarnya mulai dari Rp350.000-an saja per malam. Saka House memiliki berbagai fasilitas menarik termasuk kolam renang dan juga dapur bersama. Kita juga bisa rental sepeda motor di sini dan mengambil paket wisata. Saya juga bisa melihat salah satu program unggulan Desa Peliatan, yaitu program Sejuta Biopori. Lubang-lubang ini adalah lubang resapan air yang dibuat di pekarangan warga. Lubang ini bisa diisi dengan sampah organik seperti dedaunan. Saatnya ngemil dulu nih. Di Desa Peliatan ada pusat kuliner yang dikelola oleh BUMDes. Di pusat kuliner ini ada banyak makanan enak-enak khas Bali. Salah satunya jajanan Bali seperti jaje laklak, jaje injin, dan jaje lukis. Harganya juga murah, cuma 10 ribuan aja. Sekarang ikut saya yuk mengunjungi Sanggar Tapak Dara. Di sanggar ini, anak-anak sedang berlatih tari. Di Desa Peliatan, seni tari Bali memang masih lestari. Dari kecil, anak-anak di sini baik laki-laki atau perempuan pandai menari Bali. Bagi mereka, menari bukan cuma untuk pertunjukan saja, tapi adalah bentuk persembahan kepada Tuhan.
Lanjut yuk mengunjungi lahan Puspa Aman. Puspa Aman adalah tempat pembibitan berbagai tanaman pangan dan obat. Bibit-bibit yang disemai di Puspa Aman akan dibagikan ke warga untuk ditanam di pekarangan rumah. Ada tanaman serai, jahe merah, sambiloto, tulsi, dan lainnya. Hasil panen program ketahanan pangan yang digerakkan oleh ibu-ibu PKK ini sampai bisa dijual ke pengusaha teh loh, dan menjadi alternatif penghasilan untuk para warga. Nah, saya juga berkunjung ke Puri Agung Peliatan. Ini adalah salah satu bangunan istana tertua di Pulau Bali. Banyak juga turis asing yang mengambil paket tur private di pulau ini. Turis bisa masuk untuk menyaksikan arsitektur istana yang mengagumkan. Tidak perlu membayar tiket masuk untuk berkeliling ke area Puri, tapi kita bisa membayar tiket sekitar 80 ribuan kalau ingin menyaksikan berbagai pertunjukan seperti tari kecak. Kebetulan, warga di Bali juga sedang memperingati Hari Raya Pagar Wesi. Pagar Wesi merupakan hari raya besar agama Hindu paling awal dalam penanggalan kalender Bali berdasarkan wuku. Di beberapa rumah seperti yang saya kunjungi ini juga sedang melakukan upacara perayaan hari jadi tempat suci atau piodalan merajan. Upacara ini diikuti oleh seluruh anggota keluarga. Mereka juga melakukan upacara membersihkan dan penyucian dari mara bahaya. Sekarang, yuk berkunjung ke sekolah yang ada di desa ini. Saya mampir ke Sekolah Dasar Negeri 3 Peliatan. Untuk melestarikan budaya, di hari tertentu, para siswa juga menggunakan pakaian adat. Sebelum masuk kelas, mereka juga tidak lupa berdoa dulu loh. Memajukan pendidikan juga menjadi salah satu fokus pemerintah Desa Peliatan. Salah satu program yang tercapai adalah mendirikan SMP negeri yang sebelumnya tidak ada di desa ini. Sobat Kontan tahu nggak? Desa Peliatan juga dinobatkan sebagai desa ramah anak dan peduli perempuan loh. Sudah tiba di hari terakhir saya berada di Desa Peliatan. Sebelum pulang, saya mau jalan-jalan lagi keliling desa menggunakan motor listrik. Agar desa bebas polusi, sudah banyak warga desa yang beralih ke motor listrik. Ternyata nyaman juga ya naik motor listrik, tidak berisik dan ramah lingkungan. Program motor listrik ini memang menjadi salah satu program unggulan Desa Peliatan. Nah, begitulah pengalaman saya berada di desa yang cantik ini. Jika sobat mencari destinasi wisata yang kental dengan seni dan budaya Bali, jangan lupa mampir ke Desa Peliatan ya. Sampai jumpa.